Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bila an qala as-salawatul masnunah, salat-salat yang disunnahkan. Ada kesunnahan salat, ada salat-salat sunnah. Bedanya apa? Kalau kesunnahan salat, di setiap salat ada kesunnahan. Seperti contohnya siwak, ataupun taswiyatus sufuf, meluruskan shaf, atau mungkin takbiratul ihram ma'al imam, langsung bertakbir setelah imam, dan segala macam dari kesunahan sholat. Bahkan Al-Habib Imam Abdullah bin Husain bin Tahir pernah menghitung sholat, kesunahan di dalam sholat itu sampai 1000 sunnah. Dan itu pun belum selesai. Maka di sini kita akan bahas kebalikannya, yaitu sholat sunnah. Bukan kesunahan sholat, tapi sholat sunnah. Beliau mengatakan, wal-'idani wal-kusufani wal-witru sunanun mu'akkadatun wa kadza rawatibus sholah. Wal-'idani, adapun sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan sholat 2 gerhana. Kusuf untuk matahari, gerhana matahari. Kusuf dengan kaf. Tapi kalau khusuf menggunakan kha, yakni gerhana bulan. Jadi biar kita tahu bedanya mana gerhana matahari, mana gerhana bulan. Kalau pakai kaf, kusuf, gerhana matahari. Khusuf, gerhana bulan. Termasuk daripada sunnah, solat-solat yang disunnahkan. Wal witru, begitu juga solat witir. Sunanun mu'akkadatun, sunnah mu'akkadah. Tulis, sunnah terbagi menjadi 2. Sunnah mu'akkadatun dan sunnah ghairu mu'akkadah. Kita kan sering mendengar ketika mendengar orang ceramah ataupun khutbah, hadirin, kurban itu adalah sunnah mu'akkadah. Apa mu'akkadah itu? Atau sholat sunnah mu'akkadah adalah, pokoknya mu'akkadah itu apa sih? Sholat sunnah terbagi menjadi 2. Ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghairu mu'akkadah. Yang pertama sunnah mu'akkadah. Apa sholat sunnah mu'akkadah? Sholat sunnah mu'akkadah adalah sholat yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat sunnah mu'akkadah adalah sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperbolehkan untuk melakukannya. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkadah adalah sholat sunnah yang Nabi tidak melakukan, tapi Nabi memerintahkan. Nabi menyuruh, tapi Nabi tidak melakukan. Contoh. Nabi qobliyatal maghrib belum pernah melakukan. Belum ada riwayat Rasulullah itu sholat qobliyatal maghrib. Paham ya? Tapi dalam hadis Nabi mengatakan, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Antara 2 adzan salat terserah, diperbolehkan melakukan salat apapun. Maknanya 2 adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Setiap selesai adzan,
ya. Dan sebelum iqamah itu diperbolehkan sholat apapun. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah tetap memperbolehkan orang sholat sunnah qobliyatal maghrib. Kenapa? Memang Nabi tidak melakukan, tapi Nabi menyuruh. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, baina kulli adzanaini sholatun liman sya'a. Setiap antara dua azan dan iqamah, antara itu diperbolehkan sholat terserah. Makanya jangan salah kalau ada Wahabi melarang kita sholat qobliyatal maghrib. Ya, jangan salah. Kalau dia orangnya tadi itu qobliyatal maghrib meminta kita dalil, kita katakan baina kulli adzanaini salatun liman syaa, di antara dua adzan ada salat terserah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diperbolehkan. Ingat ya. Ini perlu catatan ini. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh melakukan, hanya saja amaliyah salafus soleh termasuk di dalamnya Al-Imamul Haddad Shahibur Ratib, beliau tidak melakukan. Mengapa? Sebab sahabat tidak ada yang melakukan qobliyatal maghrib karena sempitnya waktu maghrib. Bukan karena Nabi tidak melakukan. Nabi tidak melakukan, tapi akhirnya agama sempit. Kalau Wahabi itu kan dalilnya Nabi tidak ada melakukan, tidak ada meriwayatkan. Iya, tapi Nabi memerintahkan. Apa bedanya? Terus kita bagaimana? Monggo, inti sholat silahkan. Inti dapat pahala. Inti nggak sholat pun silahkan. Inti mengikuti salafus soleh. Ada sholat sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Di antara ghairu mu'akkadah apa? Qobliyatal asar. Qobliyatal asar apa jam sunnah tak apa jam? Jarang orang apa yang sholat qobliyah asar itu. Kecuali yang masjid. Karena tahiyatul masjid. Coba Ibn Qos apa yang qobliyatul asar? Jarang. Kenapa? Memang tidak ada Nabi melakukan. Hanya saja Nabi berdoa, memerintahkan secara tersirat. Nabi mengatakan, rahimallahum ra'an shalla qoblal asri arba'an atau kama qala, mudah-mudahan Allah rahmati seseorang yang sholat qobliyatul asar 4 rakaat. Ya, aman oleh tua dari Nabi. Terus sapura abun Allah Ta'ala orang siapa jeng sebelum asar 4 rakaat. Nabi melakukan? Tidak. Maka itulah yang dinamakan sholat ghairu mu'akkadah. Itu yang pertama. Kita kembali ke kitab mu'akkadatun sholat sunnah mu'akkadah. Wa kadza, itu kata apa? Wa kadza rawatibus shalah. Begitu juga sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib. Begitu juga sholat sunnah rawatib. Apa? Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang menyambung dengan sholat fardu. Yang dikenal dengan qobliyah ba'diyah. Wadduha wat tarawih. Sholat duha dan sholat tarawih. Sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Sholat sunnah yang di situ ada fadl, kemuliaan. Wa thawabun, ada pahala. Azimun, yang sangat besar. Ayo kita birsi satu-satu. Sholat idan. Sholat 2 hari raya. Sholat idani, sholat al-idaini, sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya bagaimana? Sunnatun mu'akkadatun, sunnah mu'akkadah. Mana afdal Idul Fitri dan Idul Adha sholatnya? Afdalan Idul Adha. Kenapa? Perintahnya ada dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kalian di hari raya Idul Adha dan menyembelihlah kurban. Paham? Kemudian sholat idan, bagaimana tata caranya? Sama seperti sholat 2 rakaat seperti biasanya, hanya menambah kesunahan takbir. Di rakaat pertama 7 kali takbir, di rakaat kedua 5 kali takbir.
Selain takbiratul ihram, cek bitong. Allahu Akbar. Jangan dihitung. Baru takbir kedua dan selanjutnya dihitung. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Nah, takbirnya 5 kali dan 7 kali di sholat Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya sunnah. Mun bada orang apa yang Idul Fitri, Idul Adha tanpa takbir yang 7 dan 5, sah sholatnya. Paham? Lah, misal. Bismillah di dalam Fatihah hukumnya wajib. Karena Bismillah termasuk ayat Fatihah. Pada orang apa jeng? Allahu Akbar. Pejeng Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram. Talocor. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dengan takbir yang 7 dan 5. Bagaimana? Apakah boleh kembali? Tidak boleh. Kenapa? Karena Bismillah sudah fardu. Takbir sudah sunnah. Fardu tidak boleh kembali ke sunnah. Ya mundati imam, tak yonceng boleh bentakmir. Lain dah jurakna. Ada golongan berek dia. Maksudnya mana kalau paeh? Ya kan? Kalau kita lupa bagaimana? Jangan kembali. Pada orang, rakaat ketiga sudah berdiri, lupa tasyahud awal. Boh, kalau paeh tasyahud awal. Apakah duduk kembali? Kalau duduk kembali, batal. Kenapa? Karena kembali ke atas hukumnya fardu wajib, duduk yang namanya tasyahud awal hukumnya sunnah. Sunnah tidak boleh menggugurkan yang wajib. Paham gak Dinto? Tak temu ongguk na wala. Takut bosan ngapina. Kemudian hadirin para musyarikin yang dirahmati oleh Allah, setelah itu disunnahkan setelah Idul Fitri dan Idul Adha khutbah. Beda dengan Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau ini sholat dulu baru khutbah. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, al-kusufan. Sholat gerhana. Kusuful syams wa kusuful qamar. Bagaimana? Disunnahkan juga. Hanya saja, kusuf dan khusuf ini waktunya sebentar. Kapan? Indal injila. Ketika mulai gerhana. Ini contohnya, besok saya. Matahari berbarengan. Ketika sudah masuk begini, ini sudah masuk kesunahan sholat gerhana. Pada sudah habis kesunahan sholat gerhana. Kau tak oleh nunda. Tina saya sore dikit baik. Ada bagus. Gerhana ada dah. Sudah tidak disunnahkan. Saya tak bisa Ustaz. Sholat sunnah kusuf ini. Dikit malam doa abang saya. Tidak ada. Jadi ketika injilak masuk. Itu sudah mulai kesunahan sholat. Kapan afdolnya? Ketika pas di tengah. Ya. Sampai kesunahan selesai. Itu yang dimaksud dengan sholat khusyuk. Tulis sholat khusyuk dan sholat khusyuk ada 3 cara. Nomor 1, sholat sunnah seperti sholat sunnah subuh tanpa panjang. Sholat 2 rakaat seperti qobliyah subuh tanpa panjang. Ya pada Nabi biasa itu dah. Allahu Akbar, maca kulhu, maca al-falak an-nas, min ghairi tatwil, tanpa panjang. Yang tata cara kedua. Sholat 2 rakaat tanpa panjang, ditambah 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. Sholat
2 rakaat sama tanpa panjang, hanya ada tambahan ruku dan tambahan i'tidal. Nah ini kita, contohnya begini, lagi. Saya sholat usolli sunnatal kusuf. Saya niat sholat sunnah gerhana matahari. Rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rukuk pertama. Terus berdiri. Sami'allahu liman hamidah. Ada boleh. Baca Fatihah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Syarri ma khalaq. Sampai selesai. Allahu Akbar. Rukuk lagi kedua kalinya. Terus baru Sami'allahu liman hamidah. Baru sujud. Allahu Akbar. 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Berarti maaf, bahasanya bukan 2 kali i'tidal ya. 2 kali berdiri. Maknanya berdiri itu baca Fatihahnya 2 kali. Pertama ruku, kedua ruku boleh kan 2-2. Ya teka i'tidal 2 kali qiyam. Maksudnya qiyam itu karena membaca Fatihah di situ. Dan yang kedua ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, tata cara yang paling sempurna. Apa itu? Melaksanakan sholat 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali berdiri dengan memperlama dan memperlama. Lamanya ukuran seperti apa? Tulis. Lamanya seperti apa? Tulis. Untuk berdiri yang pertama, jadi pertama kali Fatihah, mari Fatihah, ya, baca surat sunnah, baca surat pendek kan? Ini bukan surat pendek tapi surat panjang. Untuk berdiri pertama, baca surat Al-Baqarah. Itu jam 7:30 itu, 7:30 itu. Mau tak pada ngaji lancar sudah, cek. Tang nantang. Saya ngaji lancar tanda. Ya. Baca apa? Al-Baqarah 2 juz setengah. Kemudian ruku yang pertama. Allahu Akbar, ruku yang pertama. Ruku yang pertama baca tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Seukuran 100 ayat. Seukuran berapa? 100 ayat. Berdiri yang kedua. Ini rakaat pertama ya. Masih rakaat pertama ini. Berdiri yang kedua. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berdiri yang kedua. Waladdallin. Suratnya baca apa? Suratnya baca Ali Imran. Suratnya baca Ali Imran. Ya tak pakai kencang, kayak pendet. Sudah? Ruku yang kedua. Allahu Akbar. Ruku yang kedua, baca tasbih seukuran 80 ayat.
Seukuran 80 ayat. Itu rakaat pertama. Setelah ruku 80 ayat, i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Kembali ke atas. Rakaat kedua sekarang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lesora. Fatihah tak pakai ranjing. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Untuk rakaat kedua, berdiri pertama. Setelah Fatihah baca apa? Baca surat An-Nisa. Baca surat An-Nisa. Kemudian rukuknya seukuran 70 ayat. Rukuknya seukuran 70 ayat. Sudah? Ya. Untuk berdiri yang kedua. Terakhir sudah. Baca surat Al-Maidah sampai selesai. Baca surat Al-Maidah sampai selesai. Rukuknya seukuran 50 ayat. Seukuran 50 ayat. La furu'nya tidak. Lah, kalau dikira-kirakan, mulai rakaat pertama dan rakaat kedua, mulai surat Al-Baqarah sampai Al-Maidah itu 7 juz. Punya aman situ banyak pahalanya. Mau saya nyari pahala lain, beri. Senyum pahala, sedekah pahala. Makanya pernah ketika zaman Habib Abdurrahman Masyhur, Sahibul Bughyah, beliau melakukan amal ibadah seperti ini. Sholat gerhana, waktu itu gerhana bulan yang terjadi, dan dengan tata cara yang paling sempurna. Dipraktikkan yang ini. Yang sholat siapa? Orang-orang tarim, ahli ibadah. Orang tarim ini ahli ibadah. Imamnya siapa? Pemimpinnya ahli ibadah. Habib Abdurrahman Masyhur. Wow, alhamdulillah. Pertama itu Allahu Akbar. Baca Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitab. Waduh, semangat. Mari kedua surat Ali Imran. Waladhdallin, amin. Rakaat ketiga baca An-Nisa. Rakaat keempat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah waladhdallin. Ada tak jawab amin, keretung. Cari TV. Ada sudah mari ruku dengan ukuran 50 zikir, 50 tasbih. Selesai, mari salam sekitar 2 jam lebih. Baru mau 2 jam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau oleh beliau. Ada orang karitung. Ainan nas. Kemarin orang ini. Karena saya orang ini. Ya Allah Habib. Lancung gilu Habib. Terlalu panjang Habib. Siapa yang kuat? Terus Habib memuji. Masya Allah yang kuat cuma ente. Ente sampai mare. Ongkuna saya tak kuat kia Habib. Keng cuman temar itu andikna saya. Saya ngantus temar bening ngantus antum Habib. Cek saya tak yang ditemar kina antum pun saya. Ada di zaman Habib Abdurrahman Masyhur pada waktu itu banyak aulia, banyak orang soleh yang sholat di belakang orang tarim. Coba orang Sumenep. Oh, tak bisa. Tina saya bisa, demak dole, demak Lapa jangan kau beli abad dia kada. Itu khusuf dan kusuf. Perlu diingat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya kejadian gerhana matahari dan bulan tidak ada tendensi apapun. Hanya tanda kebesaran Allah. Tidak berarti kematian orang atau kehidupannya orang, kelahirannya orang, tidak ada. Wah, ada gerhana, ada berarti ya bodoh. Anu, ada Imam Mahdi keluar, ada makanya gerhana. Tahu dari dimah. Ada Dajjal keluar lah, ada tanah ngalah keluar. Bahaya, makanya kusuf. Gerhana, ada. Fa'idha ra'aitum dhalik, fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Kemudian kanjeng Nabi, kalau kau melihat gerhana bulan dan matahari, kalian sholat. Dan berdoa di situ, sampai selesai gerhananya. Sudah? Kemudian, sholat witir. Autiru. Ya, autiru ya ahlal Quran. Man lam yutir falaysa minna. Wat witir ini menurut mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib. Kalau kita sunnah. Wat witir ini kalau bisa witir sebelum tidur afdol. Tapi kalau misalkan memang biasa bangun malam, witirnya tengah malam lebih afdol. Saya sempat ke. Witir adalah sholat yang ganjil. Ya, witir adalah sholat ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Witir paling banyak 11. Tak kening nambah. Saya terus salekor. Tak bisa. Umum semangat-semangat ini pada terawih. Tidak bisa. Paling banyak 11. Witir ada 2, kelihatan. Ada namanya wasol, ada namanya fasol. Tulis. Witir terbagi menjadi 2, wasol dan fasol. Apa wasol? Wasol memisah sholat yang ganjil di terakhir. Fasol maaf. Pakai F. Fasol memisah sholat ganjil yang terakhir. Contohnya nggak ini nih. Lihat tangan saya. Ini berapa? Telok. Pada nggak ben ini? Pada telok. Mun ini memisah 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Itu namanya fasol. Mun wasol berma menggabung yang ganjil dengan yang sebelumnya. Telok langsung. Pada nak orang akajang maghrib cuman niatnya sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang menjadi penutup sholat sunnah. Situ mare apajang qobliyah ba'diyah seharian, mare tahajud. Setelah itu mare duha, mulai awal itu ya. Terus malam kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan sholat witir. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang tidak witir bukan golongan kami. Maknanya kurang sempurna. Ustadz saya mare apajang witir 3 rakaat. Terus ya pas tengah malam juga Ustadz. Terus nambah witir boleh? Boleh. Tinggal nambah yang genap 2. Silakan telok, nambah 2 rakaat jadi 5. Nambah 2 rakaat boleh, jadi petok. Bangun nambah telok boleh, ya ceplos boleh jadi ganjil. Maka afdalnya hanya melanjutkan. Lah, apa yang dilakukan Nabi? Nah, ini kita tulis yang dilakukan Nabi ketika malam hari, beliau sholat 5 rakaat. Beliau sholat 5 rakaat. 2 sholat tahajud atau sholat malam. 3 beliau melakukan sholat witir. Ya. 2 rakaat apa? Qiyamul lail tahajud. 3 rakaat sholat witir. Selesai. Sudah?
Itu nanti akan kita bahas di babnya bagaimana sholat witir, kemuliaannya dan lain-lain. Terus begitu juga sholat tahajud. Di situ ada ya. Matanya apa tadi? Wadduha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Sholat duha. Sholat duha afdolnya 8. Meskipun paling maksimalnya 11. Maaf 10. Tapi afdolnya 8. 2 sampai 10. 5 kali pejam. Tapi afdol belum. Duha. Beda duha, beda isyrok. Ada yang mengatakan duha dan isyrok sama. Berma fitnah Ustaz yang membedakan. Kalau baru berdiri, matahari seukuran 2 tombak, kipura pejeng, itu namanya sholat isyrok. Dan setelah itu, lebih dari itu, namanya sholat duha. Ada yang mengatakan tidak, isyrok dan duha pada. Kita ambil yang mana? Dua-duanya kita ambil. Ente apa yang isyrok ada, kemudian duha boleh. Atau ente apa yang isyrok buat duha pada koi. Yang terakhir sholat sunnah tarawih, dan itu akan kita bahas di bab puasa nanti, insyaallah taala. Tulis sholat sunnah yang lain. Kita akan cuma dikasih contoh itu berapa lema ya. Sholat sunnah yang lain. Nomor 1. Sholat sunnah istisqa, minta hujan. Sunnah. Dengan beberapa cara nanti ya. Surah puasa kada ben hakim. Setelah itu keluar dengan baju yang compang-camping. Kiba kapi. Hewan ternaknya kiba. Bini na kiba ke lapangan. Anak na kiba. Pejit na kiba. Ungguan ini. Untuk apa? Minta kepada Allah. Mik pola nisar kata anak. Mun ko banyak dosa kuste. Oh, pola tak nisarkan kok. Ya berdering tua. Sesepo. Cak ngolat si abdi na ya Allah. Sekik sebanyak dosa. Ngolat si sesepo kain to. Untuk apa? Untuk meminta rahmat yang berupa hujan. Nah, sebelumnya apa? Puasa. Puasanya bagaimana hukumnya? Sunnah. Tapi menjadi wajib kalau imam yang memerintahkan. Bupati memerintahkan besok sholat istisqa. Diwajibkan sekarang untuk berpuasa. Wajib kepi. Pernah yang dilakukan oleh siapa? Wakil presiden Ma'ruf Amin pernah melakukan seperti itu. Sudah mengatakan wajib untuk berpuasa sebelum kita melakukan sholat istisqa. Ya wajib puasa. Cuman banyak takwilan, banyak tafsiran. Ada yang mengatakan itu wajib ke Jakarta, kan kujangnya Jakarta. Juga itu alasan orang yang tak puasa. Ya, itu kan Pak Ma'ruf Amin di mana? Jakarta sudah Jakarta calon orang kita. Pak Ma'ruf Amin itu presiden nasa Indonesia, benar orang Jakarta. Repot. Orang ini kalau sudah tidak tahu siyakul kalam, repot. Setelah itu, kibogapi. Lapangan sunnahnya. Kemudian, minta kepada Allah. Dan pakai pakaian macam begini, sudah beda. Aku saya beda, saya pulong. Celana saya sekarang kan saya pulong. Bukan itu. Maknanya pakai pakaian bukan pakaian yang baru. Pakaian keseharian. Ya. Tidak usah macak, tak usah tenten. Kenapa? Untuk minta kepada Allah turunnya hujan. Ya. Jadi atua. Lah imam disunnahkan untuk membalik sorbannya. Contohnya begini. Ketika nanti khutbah kan begini, ini yang keperida. Ayuhan nas, ada kapi khutbahnya sama dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha atau khutbah Idul Fitri, Idul Adha sama. Hanya takbirnya kan takbir petong kali masuk sangang kali kan ya. Kalau khutbah pertama sangang kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mau istisqa diganti takbir dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sangang kali. Rakaat kedua, khutbah kedua 7 kali istighfar. Jadi disunnahkan tafaulan. Apa tafaulan?
Tafaulan itu pengharapan berupa perbuatan. Bermah merubah rida dari kanan ke kacir. Dari bebe ke atas. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Balik ke tengah-tengah khutbah. Untuk apa? Pangarap ke Allah. Balik kaki keadaan si kering kerontang sekarang. Menjadi keadaan yang lebat dengan hujan. Dengan perbuatan seperti itu. Mon paham. Saya kadang hati petak pada paham. Saya ini sebut ya tas. Saya kanan sebut kakacir. Set. Ini. Set. Ini kan bebe pakai tas. Di tengah-tengah khutbah. Itu sholat istisqa. Alhamdulillah selama kita hidup di Indonesia ini tak sampai kering kerontang. Iya no mata ada. Jarang-jarang. Tak tahu mau mie sampang bola. Ya min. Mau semua tetap ada. Jaya terus. Itu sholat istisqa termasuk sholat sunnah. Selanjutnya. Ada juga sholat yang namanya sholat khauf. Oh ini lancung mau dibahas. Sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut. Ya. Oh banyak macam ini. Ada mengatakan 16 macam. Ada yang mengatakan 4 macam saja. Ada yang mengatakan 6 macam. Imam Syafi'i hanya membagi 4 macam. Namanya sholat zatur riqa. Sholat ketika perang Nabi zatur riqa. Beda tata caranya ini ya. Ini ajib ini. Mau dipraktikasi ajib ini. Ini ada muntalaki. Kalau kita ketemu insya Allah. Minggu depan kita praktekkan sholatul khauf. Sholat ketika perang. Jadi misalkan contohnya. Apabila musuh di selain arah kiblat. Ini perang benteng kafir. Musuh sebelah sana. Kiblatnya sana. Bagaimana? Sampojong. 2 baris. Satu ruku, satu ndak aja ge. Allahumma hamida sujud. Rakaat kedua ini pula ruku. Allahumma hamida sujud. Ajib. Insyaallah minggu depan kita akan praktekkan. Ada sholat zatur riqa, ada sholat asafan, ya. Ada sholat syiddatul khauf. Nah, sholat syiddatul khauf ini ada namanya batu nakhl yang ketiga. Ada juga namanya syiddatul khauf. Apa syiddatul khauf? Sholat ketika perang berkecamuk. Kia apa dengan Allahu Akbar. Oh, orang kafir ngucap serbu. Sudah cepat betal. Bagaimana? Perang sudah. Iya, sahabat itu dari sangat ingatnya sama Allah. Itu kayak apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Tak ada ruku, ada apa. Kita kan, di masa bujunga, di masa beranga. Walasannya kita bujunga. Itu sampai begitu. Dan sholat syiddatul khauf yang perang ini bisa kita gunakan ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis. Padahal gempa. Buru tuli. Yahano. Tidak saya mati syahid. Mati syahid. Usaha gak ada. Onda cece buru. Cepat usaha sekali. Jadi syiddatul khauf itu dalam keadaan genting. Allahu Akbar. Pas gerhana pas gempa. Lari. Tanpa bersuara. Dalam keadaan apa? Ketika sudah tenang. Buru terlanjutkan. Allahu Akbar. Allah. Terus begitu. Mengucap, wah, ya batal. Beda Habib, entar katisa. Habib ini tak tahu apa jangan, tak tahu jadi imam. Akhirnya karena loncong, ya mata Arab. Terus entar katisa, habis ben orang, beda masjid. Masjid ini sudah kona, sudah roboh. Habib ini suruh ngimami maghrib. Dan si Habib, sudah, saya jamak takhir bayi. Jangan Habib tabarukan ke Habib. Jangan, saya tak tahu apa-apa, saya benih Habib penceramah ini. Sudah Habib, ini kompunya kanjeng Nabi Rasulullah ini semuanya insya Allah. Sudah Habib insya Allah aulia sudah. Bingung dia. Beremah, bajeng dah. Karena paksa. Bajeng si imam. Saya nggak ya, karena si imam, Habib, apapun yang terjadi norok saya. Siap.
Allahu Akbar. Apa jeng tak apal Fatihah. Burung mare Fatihah. Iyo kapi sapi saya ini titibakmu. Ayah burung mah. Akhirnya buru lari. Lemak norok buru kia. Ketika mak norok buru pas kujur masjid ke. Jangan orang-orang. Wali Habib. Habib wali. Nah kata Pak Habib milih jadi imam. Ongku tak tahu Fatihah. Hakada. Salat sunnah khauf. Nanti kita akan bahas di babnya. Kemudian ada namanya salat sunnah eh, tulis salat eh, salat indar rahilah. Salat sunnah di atas kendaraan 2 rakaat. Mana kiblatnya? Kiblatnya arah. Nyetir nih contohnya. Allahu Akbar. Nyetir bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ruku. Allah liman hamidah. Allahu Akbar sambil ngabus ada. Tak ada masalah. Boleh? Boleh. Kemudian salat musafir. Bagaimana salat musafir? Beni mangkada apa jeng beni. Mangkat kada pura fajeng. Ya. Beda salat musafir di atas kendaraan, beda salat musafir sendiri. Mau salat di atas kendaraan boleh. Salat musafir sendiri baru mah. Sudah keluar dari batas kota, turun dari masjid, fajeng 2 rakaat. Masya Allah, saya pernah ngatraki Pondok Harim 5 orang ke Jakarta mau berangkat ke Tarim. Yang saya takjub ini yang satu ini, yang Syarifah ini. Gena. Yang dia tahu, Habib Jamal itu bilang, Mustafa yang ngantar ke bandara dan ngantar ke Jakarta. Siap Habib. Jadi mobil itu, norok saya Budi. Yang dia tahu apa? Syarifah ini, santriwati ini, masuk ke mobil, keluar, Ummina keluar. Ucap berma, nak, mari apa jeng? Bemari nih, bukan pejeng sopu ya, pejeng musafir. Belum nih, tinggal kian. Yang mana? Surfajer. Iya pas sempat ya. Pas sempat apa jeng musafir. Pola dengan sabunnya musafir kau dijaga oleh Allah. Yami itu oke. Mari. Yang saya perhatikan apa? Biasanya umi-umi itu, ibu-ibu itu nabeng katanya, nah pesena bede. Ini. Nah, nyambi cecen, takut lapar di jalan. Ini enggak. Yang diperhatikan apa? Kau sudah sholat musafir, belum mah. Nanti sholat di Surabaya, sempat no ya, sempat no. Begitu, ada bibit ada. Mau nyari saya ini, keluar orang soleh aulia. Oh, mengganti binasain telepon HP. Nah, tak tahu siapa. Ini bibit ini. Sampai sangui apa ya? Sangui tasbih. Kau bawa tasbih enggak? Ya Allah lupa mah. Tasbih pegangan. Saya kayaknya apa? Ukhrawi, akhirat. Pegangan ya. Jangan lupa zikir, sholawat yang banyak. Selamat kau. Teka tak pada ratin. Tapi Masya Allah, akhirat ini. Ratin pengratin. Tapi nyaki atir. Jual ke pasar bola pajuan ya. Pasar ano? Terus, tulis lagi. Sholat rawatib besok kita bahas ya. Ingat saya ya. Sholat duha mare.
Sholat malam, sholat tahajud. Ada yang membagi dua. Ada yang mengatakan montedungnya mana sholat tahajud, montedung sebelumnya, namanya sholat tahajud. Kalau tidak tidur sebelumnya, namanya sholat malam. Beda ya? Terus nanti ada berkaitan dengan Mekah dan Madinah akan kita bahas di babnya. Bodoh sholat, tawaf, sholat mau sa'i. Ada juga sholat ketika masuk ke Masjidil Haram. Kemudian, maaf, ya betul, sholat. Bukan, maaf, bukan. Sholat tawaf itu pakai tawaf. Sholat, la ilaha illallah. Bukan itu. Itu mandi yang betul. Sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tanpa sebab. Usolli sunnatan rakaataini, Allahu Akbar. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Berempat bunyana, sarombenah. Saibu, duibu, silakan. Tapi dua rakaat. Itu yang menjadi sebab, menjadi alasan ada ulama sholat 1000 rakaat, 500 rakaat, yaitu sholat sunnah mutlak itu. Berniat ke usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya, fadhal, Rifki. Assalamualaikum Habib. Salam warahmatullah. Sakuni tanya tentang witir. Ya. Mare bojeng tarawih kan awitir ya? Ya. Mare awitir itu oleh ndak bojeng tasbih? Apa mare tasbih awitir boleh? Apa tak usah? Seharusnya dilakukan tasbih itu sebelum witir. Tapi kalaupun tidak lupa atau apa tidak masalah. Karena kesunahan tidak berupa mutlak, bukan kewajiban. Mau sudah terakhir terus terakhir, Sarah tidak, boleh-boleh saja. Cuman afdolnya sebelum witir. Monggo. Ya. Fadhal, Icang. Nanya hadis itu la witrani fil lail, Tirmidzi. Ya. Ada yang mengatakan la witrani fil lail, tidak boleh dua witir di dalam satu malam. Maknanya ada yang mengatakan dua witir gelek telok, sekarang telok boleh, akhirnya batal, bukan witir. Yang dikenal di kalangan sahabat namanya nakdul witri, membatalkan witir. Jadi witir itu sekali, terakhir sudah. Ya. Kalau mau nambah 2 rakaat seperti di tarim, di adat di tarim, mau pejang tarawih bersama witir bersama tarawih 3 rakaat. Deki koltung malam, apa yang boleh? Berapa? 8 rakaat. 8 rakaat. Pado dengan sebanyak itu juga baca Quran juga 8 rakaat. Karena apa? Karena 3-nya sudah selesai. Dan yang lain? Amin. Tanya apa istisqa? Karena balik rida. Melih luri dan balik ban saya. Yang lain? Sholat sunnah ini banyak. Ada definisi sholat sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah itu. Ada yang mengatakan begini, sholat mu'akkadah adalah sholat yang dilakukan Nabi istiqomah. Tapi ghairu mu'akkadah, Nabi kurang istiqomah. Tapi kita tadi tidak bahas masalah sholatnya, kita bahas sunnah mu'akkadah dan sunnah ghairu mu'akkadah. Ada lagi? Saya umumkan insya Allah kita talaki besok di tanggal 18. Hari Selasa ba'da duhur. Fadhal. Kalau mau ke rumah, Selasa ba'da duhur.
Kita talaki sekalian tata cara sholatul khauf. Sholat gerhak ke sholat berperang. Zatul riqa, asafan, batun nakhl, dan segala macamnya. Sudah? Ada pertanyaan yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah Allah yarzuqna wa iyyakum al-ilm an-nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husn at-ta'lim wad dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa shaykhina wa dhawil huquq 'alaina bi sirril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد